Hai, saya Raden Andrianto. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara menambah game-game pada perangkat PVP MP5X7. Video ini ada kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang mereview perangkat ini. Saat membeli PVP X7, sebenarnya di dalam perangkat sudah terdapat banyak game yang siap untuk dimainkan. Tetapi sayangnya ada beberapa orang yang kecewa karena gamenya tersebut berulang-ulang. Bahkan ada pembeli yang menganggap jumlah gamenya sangat sedikit. Dan hal itu sangat mengherankan karena kebanyakan pembeli seperti saya menganggap jumlah gamenya sudah banyak. Apalagi perangkat PVP X7 memiliki kelebihan bisa menambah game-gamenya sendiri. Di video ini akan saya tunjukkan bagaimana cara menambah game-game ke dalam perangkat PVP X7. Serta akan saya tunjukkan bagaimana cara menghapus game-game yang tidak disukai yang ada di dalam perangkat ini. Untuk file room game-game retro bisa Anda cari di internet. Tutorial cara mencari file room game-game retro tersedia banyak di YouTube. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan utama. Bagaimana cara menambah game-game retro pada perangkat PVP X7. Untuk menambah game-game ke dalam perangkat PVP X7 dengan cara memakai kabel charger yang dihubungkan ke komputer. Contohnya seperti ini. Setelah itu, tunggu hingga perangkat PVP X7 terhubung pada komputer. Setelah itu, pilih Power and Data agar perangkat PVP X7 bisa terbaca oleh laptop atau komputer. Sehingga laptop atau komputer bisa menampilkan direktori memori internal yang ada pada perangkat PVP X7. Setelah itu, buka folder game yang di dalamnya tersimpan file-file room game-game retro, yaitu NES, SNES, GBC, GBA, dan Mega Drive. Kemudian buka direktori di mana Anda menempatkan file-file room game-game retro yang terdapat di dalam laptop atau komputer Anda. Copy semua file-file game retro tersebut ke dalam folder game yang terdapat dalam perangkat PVP X7. Seperti yang Anda lihat di layar, saya mengcopy satu persatu file-file game retro ke dalam memori internal perangkat PVP X7 yang sesuai dengan ekstensinya. Misalnya, game SNES dengan ekstensi SFC, saya copy ke dalam folder SFC yang terdapat dalam memori internal perangkat PVP X7. Dan hal itu juga berlaku untuk game-game yang memiliki ekstensi GBC, yang kemudian saya copy ke dalam folder GBC yang terdapat di dalam memori internal perangkat PVP X7. Untuk file-file game dengan ekstensi GBA yang terdapat di dalam direktori ini juga saya copy ke dalam folder GBA yang terdapat dalam memori internal perangkat PVP X7. Perlu dicatat, jika ekstensi tidak muncul pada komputer atau laptop Anda, buka menu folder option, kemudian di tab View, pastikan pilihan Hide Extension for Crowded Types tidak ada checklist. Setelah semuanya selesai, lepaskan perangkat PVP X7 dari komputer. Kemudian, pilih menu browser untuk membuka direktori game yang terdapat dalam perangkat PVP X7. Melalui menu browser ini saya akan mencoba game-game yang sudah saya tambahkan ke dalam perangkat PVP X7. Akan saya coba membuka file hasil copy yang berasal dari laptop saya tadi. Ternyata filenya tidak bisa dibuka oleh perangkat PVP X7. Untuk menghapus file ini, tekan tombol X. Kemudian gelir ke bawah, lantas pilih Delete. Kemudian tekan tombol A untuk menghapus file ini. Begitulah cara menghapus file-file yang terdapat dalam perangkat PVP X7. Untuk menambah game pada perangkat PVP X7, bisa digunakan kartu microSD seperti ini, serta memakai alat microSD card reader. Di video ini saya memakai kartu microSD berukuran 128 GB. Agar kartu microSD terbaca oleh perangkat PVP X7, maka kartu microSD harus diformat ulang memakai format partisi extended FAT. Awalnya kartu microSD ini memakai format FAT32 yang sayangnya tidak dikenali oleh perangkat PVP X7. Setelah kartu microSD diformat ulang, kemudian buka folder di mana Anda sudah menaruh file-file room game yang akan Anda tambahkan ke dalam perangkat PVP X7. Lantas, pilih semua file tersebut, kemudian copy ke dalam kartu microSD yang sudah disiapkan. Seperti yang Anda lihat di layar, saya mengcopy semua file-file room game retro langsung ke dalam kartu microSD.
tanpa membuat folder-folder di dalam kartu microSD tersebut. Setelah itu, lepaskan kartu microSD tersebut dari microSD card reader yang sebelumnya dihubungkan ke komputer. Kemudian, pasang kartu microSD tersebut ke dalam perangkat PVP X7. Seperti yang Anda lihat, saya memasukkan kartu microSD ini ke dalam perangkat PVP X7 menggunakan kartu bekas SIM card. Setelah itu, kartu microSD akan dideteksi oleh perangkat PVP X7. Kemudian, buka menu browser, pilih direktori kartu microSD, kemudian silakan buka satu persatu yang terdapat dalam kartu microSD tersebut. Perangkat PVP X7 mendukung file video dalam format MP4. Untuk file-file yang tidak bisa dibuka oleh perangkat PVP X7, Anda bisa menghapus file tersebut dengan cara menekan tombol X, kemudian gelir ke bawah dan pilih Delete. Begitulah cara menghapus file-file yang ada dalam kartu microSD menggunakan perangkat PVP X7. Itulah pembahasan bagaimana cara menambah game-game pada perangkat PVP X7 dengan dua cara yang bisa dipilih, memakai kabel charger atau memakai kartu microSD. Saya Raden Andrianto, sampai jumpa.